الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan kekuatan iman kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dengan harapan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam menjalani salat subuh, terutama di pagi hari yang cerah ini. Maka orang-orang yang senantiasa selalu aktif beribadah di pagi hari, insyaallah akan diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi bukuri ummati. Jadi ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku yang senantiasa selalu beribadah di pagi hari. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjun Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan hidayah untuk senantiasa selalu tidak pernah lepas dengan warisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terkait dengan kegiatan kequranan kita adalah yaitu memperbaiki bacaan Quran. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Ma makna tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa makna tartil? Tartil adalah membaguskan setiap huruf-huruf yang dibaca dan memahami ketika berhenti pada satu bacaan tersebut. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Maka oleh karena itu kita semua berharap semoga apa yang kita inginkan di dalam berinteraksi dengan Quran, maka sungguhnya Rasulullah SAW mengapresiasi kepada kita semuanya, bagi kita yang bacaannya sampai ke tahapan mahir. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran, orang yang belajar Quran sampai ke tingkatan mahir, insya Allah dia akan bersama dengan para malaikat yang sangat mulia. Siapa dia? Yaitu malaikat Jibril. Dan apresiasi juga diberikan kepada kita yang sedang belajar membaca Al-Quran tapi ternyata belum sampai ke target mahir. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi syakkun alaihi lau ajran. Orang yang baca Quran kemudian masih terbata-bata sampai luar biasa semangatnya belajar, maka itu dia akan mendapatkan 2 pahala dari proses membacanya. Baik hadirin sekalian, kita awali kegiatan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut materi kita tentang mendeteksi dan membedah bacaan 2 ketukan, ya, atau mad asli, ya. Kita sudah pelajari dari awal apa saja yang dibaca 2 ketukan. Terakhir adalah tentang mad silah qasirah. Ya. Mad silah qasirah.
Klasifikasi dari mad yang dibaca dua ketukan yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah mad tabi'i, ya. Ya, ini mad tabi'i, ini ada mad badal, kemudian yang ketiga ada mad iwad, yang keempat mad tamkin, yang kelima adalah mad silah. Nah, kita sudah sampai ke bab yang akhir tentang mad silah. Semua ini dari 1 sampai 5 ini semua harus dan wajib dibaca dua ketukan atau dua harokat, atau istilah tajwidnya satu alif, satu huruf itu dua ketukan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang pertama kita sudah belajar tentang mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Seluruh huruf hijaiyah, ya, yang diikuti huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3, alif, waw, dan ya. Semua huruf hijaiyah kecuali adalah huruf apa? Alif atau hamzah. Yang kedua kecuali huruf ha, isim domir, ya. Itu yang pertama mad tabi'i. Misalnya la, misalnya ma kasabat, ma itu adalah mad tabi'i karena yang panjang adalah huruf mim, bukan huruf alif, ya. Nah, yang kedua itu ada mad badal. Mad badal itu adalah huruf yang panjang adalah hamzah khusus alif. Misalnya amanu, mana mad badalnya? A. Kenapa dikatakan mad badal? Karena yang panjang adalah huruf alif atau huruf hamzah. Imanan, mana mad badalnya? I. Kenapa dia disebut mad badal? Karena yang panjang adalah huruf alif atau hamzah. Utia, mana mad badalnya? U. Kenapa dia disebut mad badal? Karena yang panjang adalah hamzah atau alif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mad iwad. Apa mad iwad? Mad iwad itu adalah huruf yang berharokat tanwin di akhir kata, ya, kemudian dimatikan, diwakofkan. Karena berhenti maka dia berubah menjadi fathah. Misalnya hakiman menjadi apa? Hakima. Mana mad iwadnya? Di akhir. Man menjadi ma. Khobiron menjadi khobiro. Jadi ron menjadi ro. Namanya apa itu? Mad iwad, ya. Baik, sudah paham? Yang keempat adalah mad tamkin. Apa mad tamkin? Ya bertasdid yang berharokat kasroh bertemu ya sukun. Ya bertasdid berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Contohnya mana? Aidiyina. Liyin, ya bertasdid bertemu ya sukun. Aidiyina yang pertama. Berikutnya an-nabiyina. Nah, itu namanya mad apa? Mad tamkin. Yang terakhir adalah mad silah qasirah. Baik, kita akan kaji yang terakhir, ada namanya mad silah qasirah. Apa mad silah qasirah? Mad itu adalah bacaan panjang, silah artinya penyambung. Silah artinya penyambung. Qasirah artinya pendek. Nah, istilah silah ini kepada ilmu nahu yang disebut dengan isim domir. Isim domir itu apa saja? Ada huwa, ada huma, ada hum, ya. Ada hiya, ada huma, ada hunna, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu namanya isim domir, kata ganti nama orang. Maka yang kedua, kata ganti nama orang juga ada yang letaknya di akhir, ya. Ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Nah, yang kita namakan mad silah adalah hu-nya atau hi. Isim domir kata ganti nama orang bentuk laki-laki, hu atau hi. Setiap hu atau hi yang dibaca panjang namanya mad silah
qasira. Baik, ini istilahnya seperti ini ya. Apa yang disebut dengan mad silah qasira? Jika ada huruf H ini namanya kata ganti nama orang yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, ghaib ya. Hu artinya dia. Ketika ada H di sini, perhatikan. Kemudian sebelumnya ada harokat. Harokatnya apa ini? Fathah. Dan di depannya bukan huruf alif. Depannya huruf apa ini? Mim, bukan alif. Maka hu di sini mutlak dibaca 2 ketukan. Jadi sebelum hu ada harokat fathah, setelah hu ada huruf mim, bukan huruf alif. Jadi ngapalnya kalau ada huruf hu sebelumnya ada harokat dan setelahnya bukan alif, itu namanya mad silah qasira. Kita kira udah paham atau belum gitu ya. Insya Allah tinggal prakteknya. Atau gampangnya gimana sih gampangnya? Gampangnya kalau mushaf Indonesia setiap hu domanya terbalik itu namanya mad silah qasira. Gampangnya begitu gampangnya. Kalau hu domanya terbalik nggak ada tanda bendera namanya mad silah qasira. Lalu kalau pakai mushafnya Timur Tengah gimana mendeteksi bahwa itu mad silah qasira? Gimana caranya? Ada hu tapi domanya nggak terbalik. Nah, di bawah hu itu ada huruf wawu kecil. Nah, wawu kecil ya, atau bentuknya domah. Nah, di bawah itu maka kalau ada tanda seperti koma atau wawu kecil, maka itu namanya mad silah qasira. Mad silah qasira. Kalau secara teori ini dia. Apabila ada hak dhamir sebelumnya berharokat dan setelahnya bukan huruf hamzah, itu namanya mad silah qasira. Tadi ya, ini dalilnya. Ya, dalilnya mau pakai dalil apa mau pakai rumus langsung ya. Kalau rumus langsung setiap doma terbalik maka dibaca 2 ketukan. Kita baca ya. Lahu, maka hu-nya diayun. Lahu ma, ayo. Jadi hu-nya dibaca berapa ketukan? 2. Lahu ma, ayo. Iya, mana mad silahnya? Hu. Kenapa? Karena di depannya bukan huruf alif. Berikutnya bihi alimun, ayo. Iya, hi-nya dibaca berapa ketukan? 2 ketukan. Kenapa dibaca 2 ketukan? Karena bukan ketemu alif. Ya betul, ini teori ya. Ini teori. Depannya hurufnya apa? Ain, bukan alif. Maka hi-nya dibaca 2. Atau gampangnya kalau harokat kasroh yang tegak lurus dibaca berapa? 2 ketukan. Bihi, coba. Hi-nya diayun. Bihi alimun. Iya, baik. Ini dalilnya. Nggak boleh ketukar-tukar nih. Gimana kalau ada hak dhamir sebelumnya tidak ada harokat? Nah gitu. Sebelumnya nggak ada harokat. Apakah dia dibaca panjang? Nah ini pertanyaan nih. Ini kan hak dhamir ya. Ini hak dhamir. Ini juga hak dhamir. Kenapa ini tidak dibaca panjang gitu ya? Kenapa? Karena sebelum hak ada sukun. Sebelum hak ada sukun, maka hi-nya dibaca pendek ya. Atau hi-nya nggak ada, ini nih gampangnya apa nih, nggak ada harokat kasroh ya. Fihi, ya sama-sama lagi, maka hi-nya dibaca pendek. Kenapa? Karena sebelumnya bukan berharokat. Contohnya mana nih?
di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Jadi fihi hudan, coba. Fihi hudan. Hi-nya kira-kira dibaca panjang atau pendek? Pendek. Kenapa? Karena sebelumnya bukan huruf yang berharokat tetapi huruf sukun. Yang berikutnya minhu, coba. Minhu. Nah, ini dia tidak dinamakan mad silah. Kenapa? Karena sebelum ha tidak ada huruf yang berharokat tetapi huruf sukun, maka hu-nya tidak boleh dibaca panjang. Maka ini tidak dinamakan mad silah qasirah. Pengecualian minhu, ayo. Minhu, minhuma. Jadi hu-nya dibaca pendek. Baik, kita coba praktekkan. Yang penting prakteknya nih. Nah, kira-kira mad silah qasirahnya mana nih? Hu. Kenapa hu panjang? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat, depannya bukan huruf alif, maka hu-nya dibaca 2 ketukan. Maluhu wa ma kasaba. Ayo. Lagi. Maluhu wa ma kasaba. Kira-kira mana yang dibaca panjang? Yang pertama adalah ma. Kenapa ma-nya dibaca panjang? Karena diikuti alif. Kira-kira hafal namanya apa ini? Mad tobi'i, pinter. Mad tobi'i, karena yang panjang bukan huruf alif tapi huruf mim. Ma, mana lagi? Hu. Maka hu yang panjang namanya apa ini di atas? Mad silah qasirah. Mana lagi? Ma, mim yang panjang maka namanya mad tobi'i. Coba kita bareng-bareng. Maluhu wa ma. Iya, baik. Berikutnya wa mura'atuhu. Ada hu lagi tuh. Hu jadi baca berapa ketukan nih? 2. Wa mura'atuhu ham. Kenapa dia ditahan? Karena ada tanda tasdid. Setelah tasdid ada alif, maka dia dibaca panjang. Wa mura'atuhu hammalata. Ayo. Lagi ulang. Wa mura'atuhu hammalata. Jadi setiap panjang harus diayun. Hu ma, ya. Baik, yang panjang 2 hu dengan ma. Selain itu dibaca pendek. Ada huruf sukun mim, maka mim dibaca apa itu? Dibaca jelas. Namanya apa? Jahar. Sifatnya adalah sifat jelas. Wamro, tidak boleh wamro. Wamro, kalau itu salahnya apa kira-kira tuh? Mantul. Wa mara'atuhu, maka perbaiki seperti apa bacanya yang benar? Wa mara'atuhu. Ayo sama-sama. Wa mara'atuhu hammalata. Iya, baik. Berikutnya coba kita bareng-bareng. 1 2 3. Kitabahu biyaminihi. Lagi. Kitabahu biyaminihi. Kira-kira mana yang panjang? Ta. Mana lagi? Hu. Mana lagi? Mi. Mana lagi? Hi. Yang namanya mad silah qasirah itu mana tuh? Hu sama hi. Baik. Kita berikutnya, yuk bareng-bareng. Wa utubihi mutasyabiha. Iya, yang panjang tu
hi dan sya dan ha. Mana namanya mad sila? Hi. Wa utu bihi. Ya, bareng-bareng. Wa utu bihi mutasyabiha. Ya, baik. Berikutnya. Wa innahu fil akhirati. Sama-sama. Ya, diingatkan lagi setiap nun bertasdid dibaca apa tuh? Dengung, ditahan dulu. Wa in, kalau pakai ketukan 3. Wa in, ayo. Wa innahu fil akhirati. Yang dibaca panjang adalah hu, namanya mad sila qasira. Mana lagi? A dibaca panjang 2 ketukan tuh namanya apa tuh? A. Mat. Ya, kagak tahu. Mad yang setiap alif yang dibaca panjang namanya mad badal. Apa? Mad badal, karena cukup alif aja, pokoknya alif harokat fathah atau kasrah atau dhammah. Ya, dibaca mad badal. Baik, terakhir. Yudhillu bihi katsira. Ayo. Lagi. Iya. Katsiran menjadi katsira. Fathah tanwin dirubah menjadi fathah karena dia waqaf. Namanya mad iwad. Apa? Mad iwad ya. Katsiran menjadi katsira. Yuk baca bareng-bareng. Yudhillu bihi katsira. Ya, baik. Ini kemarin sudah ya. Sudah. Kita langsung satu ayat. Ini satu ayat yang sangat panjang. Pelajarannya cuman sampai 7 bab saja. 7 bab. Ada panjang, ada pendek, ada sukun, ada tasdid, ada lafaz Allah, ini lengkap nih. Ya, ada lafaz Allah. Cuman alif lamnya tidak ada. Alif lamnya cuman di lafaz Allah saja. Ya, perhatikan cara membacanya, mana pendek, mana panjang, mana sukun ya. Nah, ada tanda tasdid di huruf nun dan mim, maka segera dibaca dengung, ditahan dulu. Wa annahu. Ayo coba. Wa annahu. Hu-nya dibaca berapa? 2. Wa annahu lamma. Ayo. Wa annahu lamma. Nah, ini ada mim bertasdid, kemudian sesudahnya ada alif, namanya mad tabi'i. Kemudian berikutnya wa annahu lamma qama abdullahi. Ya. Wa annahu lamma qama abdullahi. Ada huruf sukun. Mana huruf sukunnya? Ba. Kira-kira ba kalau sukun dibaca apa? Mantul. Maka bacanya gimana? Langsung abdullahi. Coba. Ya, dari awal. Wa annahu lamma qama abdullahi. Ya. Berikutnya perhatikan. Yad'uhu kadu. Ayo. Mana huruf sukunnya? Dal. Kira-kira dal kalau sukun dibaca apa? Mantul. Seperti apa bacaannya? Yad'uhu kadu. Ayo. Dari awal. Yuk sama-sama. 1, 2, 3.
wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kira-kira bisa? Insyaallah bisa ya. Tadi yang catatannya adalah yang sering kadang-kadang lupa. Ini mim bertasdid, nun bertasdid, kemudian huruf sukun. Nah itu hati-hati, jangan sampai lupa. Itu dibaca apa namanya? Qolah. Baik. Berikutnya, wala yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Waduh, luar biasa ya. Satu ayat belum dipenggal-penggal ya. Harusnya nih usia kita nggak langsung satu ayat. Kan ini ribet bacaannya. Ada alif lam di sini pelajarannya, maka dibaca jelas. Wa kanal, lamnya jelas. Namanya apa itu? Alif lam qamariyah. Ini pelajaran kita adanya di Rabbihi, namanya mad silah qasirah. ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Ayo. ولا يضرهم وكان الكافر على iya, dhahiran menjadi dhahira. Apa namanya itu? Mad. Aywa. Biasanya salahnya khawatir di sini ya, ru-nya dibaca panjang. Wa kanal kafiru ala ru, awas. Ru-nya hati-hati dibaca apa dia? Pendek. Wa kanal kafiru ala, wa kanal kafiru ala. Coba sama-sama. Wa kanal kafiru ala rabbihi. Iya, tepat dua ketukannya. Ya, baik. Berikutnya yang terakhir nih ya. Ma'as, maknya dua ketukan sementara dia dibaca dua ketukan ya. Ma'as khotow, kho dengan to. Ma'as khotollaha wa karihu. Ya. Ini ya penggalan ayat ya, bukan awal ayat tapi penggalan. Ma'askhotol, jadi tebal dia. Kenapa tebal? Lafadz Allahnya dibaca tebal, kenapa? Karena berharokat fathah sebelumnya, kemudian sebelumnya lagi adalah huruf isti'la namanya ya. To itu adalah huruf yang tebal. Ma'askhoto, jadi to-nya. Ma'askhotollaha wa karihu. Ayo. Ma'askhotollaha wa karihu. Ya. Perhatikan berikutnya ada huruf sukun di mana? Dot. Dot ini dibaca nggak boleh mantul. Ridwanahu. Ayo. Kira-kira kalau dibaca ridwanahu, apa yang perlu dikoreksi? Dotnya. Kalau tadi bacanya ridwanahu, ada suara apa itu? Suara mantul. Apakah dot boleh mantul? Tidak. Boleh tidak? Dot? Tidak. Tidak boleh dot. Tapi kalau dal boleh. Kira-kira huruf yang mantul ada berapa? Ada 5. Ya, apa itu? Baju di toko, betul. Baju di toko ya. Kalau nggak ada huruf mantul, bukan baju di toko, baju di lemari. Ya, baju di ba, jim, dal, to, ko, kof ya. Ba, coba ba latihan ba. A tambah ba sukun jadi ab. Kemudian yang kedua dal, a tambah dal sukun menjadi ad. Kemudian berikutnya jim, a tambah jim sukun aj. Kemudian to, a tambah to sukun
alto. Yang kelima a tambah qaf sukun, aqo. Nah, kira-kira a tambah dot, dho ya dho, a tambah dho sukun jadi apa? Hah? Al, nggak boleh bunyi. Ta tambah dot sukun jadi apa? Tal. Ada di surat Al-Fil, tadlil. Coba. Ini kalau baca surat Al-Fil hati-hati tuh, dotnya jangan sampai mantul. Tadlil, harus tadlil. Termasuk ini ridwanahu. Coba. Nanti belajar makhraj ya, gimana cara menebalkan dot itu di makhraj dan sifat. Ridwanahu fa ahbata. Ayo. Iya, nanti kalau menghaluskan bacaan nanti di bab makhraj dan sifat. Nanti ro-nya jangan sampai tebal, dibaca ri, nggak boleh rid. Ridwa, kalau ridwana kurang, rid belum, rid nah baru ya. Ini namanya ro dibaca tarqiq, nanti urusannya itu makhraj sama sifat ya. Ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata. Ya. Ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata. Ya, haknya harus hak kecil. Fa ahbata. Tidak boleh fa ahbata, itu hak besar ya. Baik, sudah paham? Kita ulang dari awal terakhir ya. 1 2 3. Yuk. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uka. Iya, baik. Berikutnya wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbi. Betul. Terus ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Masya Allah, kayaknya kompak banget ya. Iya. Kalau satu-satu gimana? Wah, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti yang penting adalah belajar satu-satu ya, belajar rame-rame itu untuk menyemangati saja. Yang terpenting adalah talaki. Jangan nggak talaki, harus talaki ya. Barang-barang itu buat kita belajar bareng-bareng supaya yang lain juga ikut, yang nggak bisa juga bisa ikut. Tapi nanti ketahuannya adalah saat di klinik taksin ya. Klinik itu satu-satu, namanya talaki ya. Guru membaca, murid mengikuti. Jadi satu-satu, face to face. Mudah-mudahan bisa diikuti di hari Sabtu malam Ahad. Ya, sudah di bab ke-6 ya, di bab ke-6. Ini sudah bab 7. Sudah selesai bab 7. Insya Allah nanti pekan depan sudah masuk ke bab 8. Kita mulai belajar mendengungkan. Wow, udah dengung udah enak gitu ya. Kita dengung sudah ya. Ada nun bertasydid sama mim bertasydid. Wa an, gitu ya. Lam, itu dengung. Nanti ditambah lagi dengungnya ada sekitar 7 atau 6 nanti yang dibaca dengung. Itu akan dibahas di bab 8. Ada nun mati ketemu ya. Apakah nun mati ketemu ya dibaca dengung? Dibaca dengung. Wa may, ya gitu, ditahan dulu. Wa may ya'mal, ya. Nun mati ketemu fa. Ya itu nanti enak itu. Jadi enaknya bacaan nanti di bab dengung. Stabil bacaannya di suara panjang. Jadi nggak usah pakai belajar suara
cukup didengung aja enak lagunya ya. Baik, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan supaya bacaan kita mahir, dan bagi kita yang masih terbata-bata mudah-mudahan Allah berikan kelancaran pada lidah kita. La tuharrik bihi lisanaka lita'jara bih. Bagi kita yang bacaan cepat-cepat ya ditartilkan, perlahan-lahan bacanya. Saat ini kalau kita biasa khatam Al-Quran cepat-cepat, sekarang dikurangi intonasinya menjadi bacaan tartil. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang saat ini ya terancam ya, sekitar 2000 yang tewas ya antara Israel dan Palestina. Tadi saya instruksikan kepada imam nanti baca kunut nazilah setiap sholat ya. Maka ini sudah diinformasikan, diinstruksikan oleh MUI untuk sama-sama membaca kunut nazilah. Baik, kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudul man khadala al muslimin wa ahrikil kafarata wad zalimin wa dammir a'da'aka a'da الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين خصوصا في غزة. اللهم انصر الإخوان المسلمين في بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم إن عليك باليهود والنصارى وأعينهم. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل دعاءنا يا الله بمعجزة القرآن الكريم يا حنان ويا منان يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.